Selamat malam, Kak Meta, Kak Iwan, Selamat malam teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah mau menjadi narasumber wawancara kami. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa topik. Nanti kita akan mengulik beberapa topik. Ya, sebelumnya Kak Iwan, Kak Meta bisa berkenan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, saya Meta. Saya asli Semarang, latar belakang pendidikan saya S1 Psikologi di Unika Studio Prano Semarang, kemudian melanjutkan S2 Profesi Psikologi di Universitas Gadjah Mada. Sekarang pekerjaannya sebagai abdi negara di salah satu lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika. Nama saya Iwan, saya asli dari Nusa Tenggara Timur. Berbagai pendidikan saya satu dari informatika, Sanata Dharma. Kemudian sekarang sedang ambil juga satu sosiologi di Universitas Telbuka. Pekerjaan saya advokasi untuk hukuman mati di komunitas anak didik saat ini. Kira-kira itu. Wah, keren semua Terbelakang ya, jadi kita agak gimana ya, agak grogi sedikit, kita juga grogi ditanyain. Baiklah, kita mulai yang masuk pada sesi pertama. Menanyakan tentang isu tentang stratifikasi sosial. Nah, di dalam kita kan tahu nih, di dalam sosial ini ada beberapa golongan seperti ras, etnik dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi apakah ada kerjasama atau konflik menurut pandangan kakak dalam stratifikasi sosial? Terkait dengan ras, etnis, Seperti ya, golongan itu. di golongan ya. Kalau menurut saya ya, dari pengalaman, dari pandangan, kalau misalnya di tempat kerja, sebenarnya tidak ada konflik yang sangat mencolok terkait dengan stratifikasi yang misalnya berbeda agama, berbeda ras. Menurut saya sih zaman sekarang udah nggak model lagi ya, model seperti itu, karena kita sudah mulai mengenal isu toleransi. Jadi mulai bisa menghormati, oh agama saya berbeda dengan yang lain, oh agama atau suku saya misalnya berbeda, kemudian bagaimana harus menempatkan diri dengan sukuannya masing-masing, itu tidak masalah kayak gitu kalau untuk akhir-akhir ini. Tapi saya kurang tahu ketika mungkin nanti Taiwan bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas, karena memang dia lebih banyak berdinamika dengan teman-teman yang mungkin stratifikasinya beragam. Iya, mungkin boleh dari pandang Kak Iwan bisa memberikan masukannya. Oh ya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu sesuatu yang sangat kompleks menurut saya. Dia realita yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita bercermin pada pemikiran salah seorang sosiolog Max Weber itu ya, mengenai status ekonomi, lalu status pendidikan dan sebagainya, termasuk dengan sistem kepartaian, itu mungkin masih ada stratifikasi sosial. Tetapi seturut pengalaman yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari, stratifikasi sosial itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kadang-kadang memang ada sedikit clash antara masyarakat yang berada di lapisan golongan bawah dengan masyarakat yang ada di lapisan golongan tengah maupun atas, bukan terkait dengan situasi ekonomi dan sebagainya, tapi lebih kepada situasi politik yang ada di Indonesia. Tetapi bagi saya sejauh ini kehidupan masyarakat di Indonesia cukup stabil, sehingga kita bisa mengurangi potensi clash yang terjadi, karena pemerintah membuka saluran-saluran dialog, kanal-kanal dialog, baik melalui kanal agama, dialog antara agama dan juga antara lapisan masyarakat. Jadi saya pikir untuk sekarang
stratifikasi sosial yang ada di Indonesia cukup baik, kehadirannya cukup baik dan terakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Iya. Mau nambahin yang buat kalau misalnya kita mau ngobrol lucu gitu misalnya, orang kan bilang kalau pekerjaan misalnya kalau stratifikasi dari ras, golongan, suku kayaknya enggak, tapi kadang-kadang masyarakat kita tuh masih melihat bahwa kalau kerjanya PNS itu di mana-mana lebih unggul loh dibandingkan pekerjaan yang lain. Nah itu kan sebenarnya salah satu contoh stratifikasi juga secara mungkin ekonomi pekerjaan gitu ya, dibandingkan misalnya pekerjaan yang lain, misalnya di dekat tempat tinggal kita yang jadi ASN mungkin dia langsung mendapatkan, sepertinya langsung sangat dihargai, mendapatkan atau posisinya lebih tinggi dibandingkan misalnya yang berusaha, padahal mereka sama-sama menghasilkan kondisi atau secara keuangan sama-sama oke gitu, tapi secara sosial terlihat lebih wow gitu. Nah itu mungkin kelihatannya statusnya kan kayak gitu gitu, sampai muncul meme-meme kan, ayo calon mana tuh idaman mama ya kan. Itu yang paling santai kalau kita ngomongin stratifikasi, yang paling kelihatan. Jadi pada kesimpulan dari stratifikasi ini kalau disimpulkan dari sudut pandang kakak, di Indonesia udah termasuk seimbang. Ya, berarti palingan ada sedikit golongan yang sedikit konflik tetapi bisa diatasi. Kayak dulu tidak terlalu karena kita mungkin butuh konflik untuk berkembang ya. Masyarakat butuh konflik untuk terus berkembang. Lalu evaluasi dari permasalahan tersebut pastinya. Yang kedua, di dalam kehidupan sosial ada kondisi ketidakseimbangan ataupun perbedaan mencolok dalam masyarakat. Nah, menurut pandangan kakak, apakah benar adanya terlihat kesenjangan sosial? Iya, betul. Tidak bisa dipungkiri bahwa realita itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ada kesenjangan baik itu terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan penghasilan. Jadi, realita itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita dapat menemukan itu di banyak tempat ya, khususnya di Kota Semarang kita bisa menemukan itu. Kita bisa tahu di mana tempat masyarakat dari golongan ekonomi yang ada di bawah tinggal, lalu di mana masyarakat dengan ekonomi yang baik itu tinggal menetap. Jadi kita bisa mengklasifikasikan itu, membedakan itu bahkan secara kasat mata untuk di Kota Semarang, karena kita harus mengakui bahwa Kota Semarang kota urban, sehingga banyak orang yang datang ke sini, banyak sekali percampuran pekerjaan, bahkan semua orang berlomba-lomba mencari kerja, dan kompetisi selalu melahirkan itu. Kompetisi kerja yang kuat dan ketat itu pasti menghasilkan perbedaan, ada jenjang perbedaan sosial. Lihat sekali kesenjangannya dengan misalnya di daerah yang perumahan elit seperti itu ya, itu tuh sangat kelihatan dari sisi penampilan, dari kemudian pekerjaan mereka ya, dari bagaimana cara mereka berperilaku misalnya, itu tuh sebenarnya kelihatan, dan itu semua kan memang satu kesenjangan yang ketika misalnya dapat diantisipasi, kemudian dapat atau dianggap sebagai satu hal yang ya memang sebagai satu ciri khas, bukan untuk bikin clash atau bukan untuk bikin konflik, kita juga nggak mau membandingkan, itu sebenarnya ya sah-sah aja, oke-oke aja, karena di kota manapun sepertinya nggak mungkin nggak ada kesenjangan kan, misalnya di Kalimantan, di NTT misalnya, atau di kota-kota lain pasti tetap ada tuh kaum yang memang sangat wow, ada yang memang sangat ada di pinggiran seperti itu, kayak gitu. Sekali. Menanggapi dari sudut pandang dari kakak Iwan, Kak Meta. Nah, menurut kakak dampak akibat dari kesenjangan sosial tersebut kepada dalam lingkup masyarakat apa aja kalau menurut kakak lihat dari kesenjangan itu?
Kalau saya mungkin lebih menyoroti bahwa kesenjangan sosial terkait dengan status sosial ekonomi atau status pendidikan akhirnya kan membuat misalnya kalau dari pendidikan ya tidak semua anak kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan kualitas yang baik. Itu harus kita sadari sebagai satu realita. Kita tidak bisa protes bahwa misalnya Messi dan teman-teman bisa dapat pendidikan yang bagus, tetapi mungkin karena adanya kesenjangan itu, kesenjangan ekonomi ataupun perbedaan yang lain membuat anak-anak remaja seperti Messi mungkin juga ada yang tidak bisa kuliah karena dia misalnya harus bekerja, dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah itu kan dampaknya itu baru dari pendidikan, belum nanti kita lihat dari sisi ekonomi seperti apa gitu ya, gaya hidup. Kemudian kita nggak mau pungkiri juga terkait dengan masalah sosial, kriminal dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Pastinya banyak dampaknya bagi masyarakat yang tidak punya kuasa dan masyarakat kecil pasti punya dampak yang buruk bagi mereka dibandingkan yang status yang tinggi. Bagaimana masyarakat mengelola perbedaan itu dari yang kesenjangan itu gimana Sama cara dengan kita- stratifikasi sosial Iya. itu dari Ini masyarakat sendiri, bagaimana masyarakat sendiri tanpa pemerintah atau dengan Iya, pemerintah? masyarakat sendiri tanpa pemerintah. Bagaimana cara mereka mengelola? Baik, mari kita bicara dari pengalaman ya. Dari pengalaman yang saya alami kira-kira lah ya, yang saya alami. Mungkin itu lebih menyentuh atau bisa nanti disesuaikan dengan materi pelajaran materi kuliah. Kita tinggal di sini di dalam satu rumpun lingkungan namanya RT. Jadi itu paling bawah dia ya, sistem pemerintahan yang paling bawah. Nah, saya melihat ada kesenjangan di sini, ada kesenjangan baik kesenjangan pendidikan maupun ekonomi. Namun masyarakat di sini berusaha mendorong satu gerakan guyup bersama. Saya menilai ada satu gerakan budaya ya yang sudah hidup di sini untuk mendorong masyarakat ini supaya bisa hidup rukun bersama. Di dalam kehidupan yang rukun dan hidup bersama itu ada satu ruang untuk saling tolong menolong dan itu dibangun dengan dialog. Jadi masyarakat berusaha membangun satu dialog yang hidup dan dialog itu terjadi setiap hari di antara masyarakat di sini. Dan saya juga pikir mungkin itu juga terjadi dalam lingkup yang lebih besar di lingkungan kabupaten atau kota. Jadi ada Joko Tonggo gitu atau program-program lain Ya, yang dulu waktu COVID gitu COVID ya. ada Joko Tonggo. Jadi untuk mengurangi beban ekonomi atau beban pendidikan atau jarak yang ada di antara lapisan masyarakat itu, masyarakat berusaha membangun satu jembatan dialog keterbukaan dan itu dilakukan dengan basis gerakan RT gitu. Jadi ada pengumpulan data dan sebagainya sehingga tahu siapa yang harus dibantu dan masyarakat tahu bagaimana caranya membantu masyarakat. Seperti itu. Contoh kedua itu relasi antara masyarakat dan gereja. Gereja berusaha membuka pintu untuk membantu beberapa masyarakat yang membutuhkan dana pendidikan atau bahkan untuk memperbaiki lingkungan. Kalau saya tidak pernah dengar dulu gereja memberitahu bahwa bisa meminta sedikit bantuan dari gereja untuk memperbaiki kondisi di lingkungan. Jadi saya pikir kalau seumpamanya ditanya bagaimana caranya masyarakat itu membangun satu kondisi yang baik untuk semua orang dalam berbagai lapisan, itu dengan cara berdialog. Harus selalu ada niat baik yang tumbuh baik dari nilai-nilai agama maupun nilai-nilai budaya yang mendorong itu. Saya pikir kearifan lokal itu sangat mendukung hal ini. Itu yang terjadi di sini yang saya rasakan dengan masyarakat di sekitar sini. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kompetisi itu ada satu hal yang selalu membuat kita tuh tetap berharap, itu nilai-nilai budaya, tidak meninggalkan orang lain atau terbuka pada orang lain untuk membantu.
ngobrol lah ya. Ngobrol. Jadi itu Pastinya dari untuk mengantisipasi perbedaan dalam masyarakat, kita ada dialog, interaksi bersama dalam betul. lingkup masyarakat. Tentu ada kerjasama kebersamaan yang membuat situasi tersebut agar harmonis. Iya, Tentunya benar. agar terjadi Kita keseimbangan. nggak mungkin senang sendiri atau kita senang-senang sendiri, sukses sendiri, harus ada yang kita bantu, harus ada yang kita bantu. Itu fungsi keberadaan kita di tengah masyarakat seperti itu. Kira-kira Mungkin dari Kak Meta kalau ada yang ditambah. Mungkin juga contoh kalau di RT misalnya ya, karena kan ini memang penanganan, misalnya kalau di saya penanganan kasus narkotika ini kan sedang melibatkan struktur masyarakat yang paling kecil, keluarga, RT RW gitu ya. Kadang-kadang kemudian saya yang dianggap oleh RT itu lebih mampu untuk menjelaskan, menerangkan, menceritakan, ya itu seringkali diminta untuk ngobrol, dialog gitu terkait dengan hal ini. Nah, ini kan juga satu cara untuk apa ya, membedah atau merobek, bahasanya merobek kesenjangan dia tadi ya, misalnya yang semula itu nggak ngerti apa-apa, misalnya tentang satu tema, isu sosial terkini, isu negara terkini, akhirnya kemudian siapa saja yang masuk dalam dialog itu akhirnya menjadi tahu banyak hal, dan dia kemudian bisa lebih waspada, bisa lebih oke dalam misalnya menangani satu masalah di dalam keluarga, misalnya kayak gitu. Jadi intinya memang dialog, transfer of knowledge itu penting kayak gitu untuk mengatasi semua masalah menurutku ya. Komunikasi. Iya, komunikasi. Kalau diam-diaman nggak dapat nanti. juga kepekaan, Iya. cara kita melihat situasi. Kepekaan yang ditambahkan, dialog, kepekaan, Nah, dialog kepekaan ya. menciptakan harmonisasi. Nanti kalau dialog aja nggak peka kan dedor nanti Benar. menyakiti hati orang lain. Pastinya. Kita masuk bagian pertanyaan selanjutnya. Dari ini masuk dengan peran gender nih ya. Nah, dan Gender yang masuk ke beda. dengan analisis sosiologi. Maskulin dan feminim. Oh gitu. Oke. Nah, dalam kesenjangan apa ya, yang sering terjadi dalam sudut pandangkan kasus gender dalam masyarakat yang kita ketahui, yang membedakan para laki-laki dan perempuan itu, menurut kakak gimana cara pandangan dalam menanggapi? Kan kebanyakan kasus gender ya, membedakan para laki-laki dan perempuan pada sini itu, bagaimana cara menanggapi situasi tersebut? Kalau saya mungkin akan menanggapinya dari sisi psikologis ya, karena dalam sisi psikologis itu sangat kelihatan banget bagaimana budaya itu memperlakukan laki-laki dan perempuan, baik dari seksualitasnya dia sebagai laki-laki dan perempuan maupun dari sisi gendernya sebagai feminin dan maskulin. Misal nggak usah lah jauh-jauh, anak perempuan boleh nangis, anak laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Nah itu satu isu gender yang kalau buat saya pribadi dan dalam menjalankan profesi itu menjadi satu kesulitan tersendiri gitu, karena seperti tidak memanusiakan laki-laki. Saya mau bilang gitu ya, nggak usah ngomongin dulu tentang kesetaraan laki-laki atau perempuan gitu. Budaya saja sejak awal sudah tidak adil dengan laki-laki ya. Saya membela laki-laki gitu ya, karena seringkali kalau kita mendengar gitu ya, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki kalau jatuh itu harus bangun, harus kuat lagi gitu ya. Anak pertama laki-laki gitu, anak perempuan itu masih disayang-sayang kayak gitu ya, tapi kalau laki-laki itu kayaknya harus seperti Samson ya, kuat gitu banyak ya. kasusnya. Banyak kasus kayak gitu, sehingga kemudian kasus-kasus kesehatan mental terkait laki-laki itu ternyata diam-diam angkanya lebih tinggi daripada perempuan. Kayak gitu. Nah, ini kan menandakan apa? Di balik kekuatan itu kan terkait dengan peran gender, yang harus laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya mereka lebih memilih untuk menjadi maskulin, melupakan bahwa di dalam diri, kalau di konsep gender itu kan saya sebagai seksualitasnya perempuan, tetapi kan saya pasti punya peran maskulin, pengambil keputusan itu peran maskulin, berani melakukan sesuatu itu maskulin, lemah lembutan itu feminin, pasti ada. Nessie,
Mbak Delia. Delia misalnya kayak gitu kan ada pasti toh, nggak mungkin feminim 100% gitu. Nah, tetapi kemudian di laki-laki itu 100% harus jadi maskulin. Ya, nah ini kemudian akan mempengaruhi bagaimana berinteraksi, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana budaya patriarki itu akan terlihat semakin apa ya, semakin kuat. Karena itu laki-laki harus menjadi yang utama. Menanggapi dari sudut pandang kakak ini, kan saya pernah dengar isu-isu tentang apa ya, kasus gender ini antara dalam pekerjaan ini perempuan sama laki-laki tanggung jawabnya sama-sama, pekerjaan tugasnya sama, tapi digajinya lebih tinggi yang laki-laki, sedangkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sedangkan padahal tugasnya sama. Nah, kenapa harus dibedakan? Dan kebanyakan apa ya, perempuan kalau misalnya dia punya anak, dia punya anak kecil, itu sulit sekali dalam pekerjaan mengambil, harus dibedakan. Padahal kalau misalnya kemampuannya sama-sama bisa dan bisa mengandalkan dalam setiap pekerjaan. Nah, menurut kakak berdua gimana menanggapi kasus isu tersebut? Kayaknya mau berpendapat dulu sambil saya mikir. Iya, saya benar. Situasi gender di Indonesia itu unik sebenarnya. Saya bicara tentang isu gender di Indonesia. Jadi dia itu sudah datang dari zaman dulu ya, zaman kolonial dia sudah ada dengan gerakan-gerakan perempuan yang ada di Jawa dan juga di beberapa kota yang lain di Indonesia, di Sumatera, di Sulawesi gitu. Gerakan-gerakan perempuan ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan di Indonesia, karena walaupun waktu itu tahun 1917, 1912 belum ada Indonesia ya, tapi karena mereka menyebut perempuan pribumi waktu itu. Jadi, tapi mereka berusaha mendorong eksistensi mereka supaya memiliki peran yang sama, paling kurang sama dengan peran-peran yang dijalankan oleh kaum laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan. Tujuan mereka pertama saya lihat itu untuk mendapatkan akses pendidikan, karena mungkin pada saat itu saya melihat mereka berpikir, saya berusaha mendebak pikiran mereka, perempuan-perempuan hebat itu, mereka tidak ingin berkompetisi dengan laki-laki pertama, tetapi mereka ingin mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Itu tujuan mereka mungkin, karena saya pikir juga mereka bijaksana ya, buat apa berkompetisi dengan laki-laki, kan dengan laki-laki harusnya bekerja sama. Jadi hak mereka yang mereka ingin kejar waktu itu, dan itu terus terjadi sampai dengan sekarang, di era yang sekarang. Harus diakui bahwa peran perempuan sudah lebih baik, sudah lebih sejajar dengan laki-laki. Kita bisa lihat di banyak tempat, terus di kota Semarang ada wali kotanya Ibu Agustin, peran perempuan semakin kelihatan dalam kehidupan publik. Lalu juga peran perempuan bukan hanya di ruang domestik ya, bukan cuma ada juga di publik juga sangat banyak. Namun yang masih harus dilihat dengan baik adalah masih ada juga budaya patriarki itu hidup di celah-celah sempit ruang publik, itu masih ada. Masih banyak perempuan yang ditekan untuk menjalankan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, atau banyak sekali teman-teman perempuan kita yang harus bekerja double untuk mengasuh anak dan bekerja karena laki-laki tidak mau mengambil peran itu. Jadi itu masih ada. Dan terkait dengan isu pendapatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, kita bisa berkaca dari Jerman. Orang Jerman waktu itu saya lupa tahun berapa, tapi berusaha membuat satu kebijakan yang juga melihat peran perempuan dengan lebih baik. Jadi pendapatan perempuan sebelumnya ya seperti itu, laki-laki lebih besar, tapi mereka berusaha membuat satu kebijakan baru yang mendorong pendapatan yang sama dengan jenis pekerjaan yang sama, kualitas yang sama. Saya lupa Angela Merkel atau di siapa kepemimpinan sampai waktu itu. Tapi kalaupun ada perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan dengan jenis pekerjaan yang sama, saya pikir itu perlu segera diakomodir oleh pemerintah untuk melihat itu
karena kita harus menyadari bahwa ketika ada krisis ekonomi, lingkungan dan sebagainya, yang paling terpapar pertama itu perempuan, karena mereka berada di jantung kehidupan keluarga, mereka tahu persis bagaimana kehidupan di dapur dan sebagainya, sehingga pemerintah perlu melihat itu. Peran perempuan juga harus dihargai setara dengan kaum laki-laki, sehingga dengan cara seperti itu kita mampu membangun masyarakat yang lebih baik. Kalau ada keseimbangan di dalam keluarga, pasti masyarakat baik. Kira-kira seperti itu. Iya, seimbang. Harus seimbang. Mungkin ketika kita ngomongin kesetaraan gender itu yang menurut saya ya, yang paling pas itu adalah tentang kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Bukan lagi mengejar kompetisi atau yang perempuan ingin membuktikan bahwa saya lebih baik daripada laki-laki atau saya lebih bisa kayak gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita bekerja sama mengatur keseimbangan itu. Seperti itu. Menarik. Iya, pastinya ada kerjasama untuk mengatasi ketimpangan dalam gender tersebut. Tapi tidak dibantahkan lagi, pada sebagian pasti ada terjadinya. Masih ada. Kita harus menyadari. Iya, perlu kontrol diri sebenarnya dan kerjasama juga pastinya. Pertanyaan selanjutnya, dalam tantangan di kondisi pendidikan maupun kesehatan, bagaimana pandangan kakak dalam mengatasi situasi tantangan dalam pendidikan dan kesehatan? Tantangan dalam pendidikan kesehatan. Mungkin nanti Kak Iwan akan ngomongin hal pendidikan loh, saya ngatur-ngatur ya. Boleh. Tapi soalnya saya mau ngambil yang masih kesehatan gender aja. ya? Masih gender. gender Atau sudah umum? Udah beda. Masuk topik Beda lagi. Oh iya, Pendidikan dan pendidikan dan kesehatan. Di tengah masyarakat. Iya, Tengah masyarakat. topik terakhir. Topik terakhir. Oke. Mungkin untuk masalah kesehatan, karena kenapa saya tadi mengatakan begitu, karena memang saya lebih banyak concern di kesehatan ya, terutama kan kesehatan mental dengan isu-isu yang terkini itu seperti apa gitu. Nah, yang terjadi saat ini itu adalah orang menjadi lebih aware tentang kesehatan mental. Itu oke banget, dari yang anak-anak, orang tua yang mungkin dulu itu nggak paham, oh stres itu apa, stres itu ya stres, banyak pikiran kayak gitu ya. Sekarang itu sudah mulai orang bisa bilang aku depresi, aku stres, aku ini, aku nino nana, misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi di sisi yang lain gitu, akhirnya yang terjadi adalah mereka juga lebih sering malah menghakimi diri sendiri karena menggunakan tadi yang Nessie bilang, punya asisten untuk ngecek kondisi mentalku dibandingkan pergi kepada profesional, ke dokter ke psikolog, ke psikiater atau ke orang yang misalnya lebih tahu. Sehingga yang terjadi adalah sebenarnya stres itu wajar, normal, kita manusia stres. Mungkin cemas, khawatir akan hari esok itu juga kan wajar, gitu ya. Tetapi seringkali asisten yang ditanyain gitu ya, itu kemudian membuat seolah-olah yang stres, cemas, depresi itu satu hal yang sangat berat, yang kemudian membuatmu itu seperti tidak bisa apa-apa, sehingga kemudian kamu membutuhkan validasi dari orang bahwa oh Nessie lagi stres, jangan diganggu gitu. Padahal sebenarnya stresnya saat itu juga, kemarin-kemarin atau besok-besok tuh mungkin dia sudah nggak stres lagi gitu ya, tapi karena stres atau cemasnya terus dianggap jangan Nessie, jangan dikasih yang berat-berat, padahal mungkin tidak seperti itu. Nah, harapannya sebenarnya tantangannya adalah ketika mulai sadar tentang isu kesehatan mental, juga mulai berani untuk memahami aku tuh sebenarnya orangnya seperti apa, pergi check up, baca banyak buku self development, tidak lagi fokus kepada kenapa aku seperti ini gitu. Kalau kamu memang merasa mempunyai satu gejala yang nggak oke tentang kesehatan mentalmu, ya silakan kamu periksa, bukan tanya ke asisten, bukan nanya ke AI atau ChatGPT kurang akurat gitu, kurang akurat gitu. Karena kan pasti misalnya kayak saya ketika melakukan assessment untuk menetapkan seseorang itu kena depresi atau enggak aja butuh waktu
panjang 1 hari Iya. misalnya atau berapa jam gitu. Tapi kan dengan kamu nanya ke AI, ChatGPT itu langsung dia bilang, Iya. Messi atau Meta, kamu mengalami depresi. Padahal Dia nggak tahu Nggak perasaan tahu. manusia, dia hanya Karena kan dia robot. robot. dia nggak tahu latar belakangnya. Kok bisa saya bisa Bermain depresi? Nah, teknologi. padahal kondisi itu kemudian seringkali membuat akhirnya, loh ternyata aku depresi ya, dan malah beneran sedih. Padahal Iya. mungkin awalnya cuman pengen tahu aku kenapa kayak gitu ya. Tapi setelah AI ngomong kamu depresi, kamu cemas, kita malah jadi kepikiran. Nah sehingga kita jadi malah menghakimi diri sendiri dan merasa bahwa aku lagi kayak gini kok. Jadi membenarkan semua perilaku, tidak mau ketemu orang dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi satu tantangan. Harapannya orang-orang muda itu lebih berani mengakses layanan, bisa ke, ini bukan promosi ya, tapi bisa ke Halodoc misalnya, di sana harganya terjangkau misalnya seperti itu. Kemudian mungkin di sekolah, di sektor pendidikan, di kantor sudah mulai muncul juga isu-isu tentang kesehatan, mempertimbangkan mungkin di kampus juga, teman-teman di organisasi Ormawa juga mulai untuk mengangkat isu-isu itu kayak gitu, untuk itu tadi mengurangi kesenjangan terkait dengan layanan kesehatan. Bukan hanya layanan kesehatan secara fisik kamu punya BPJS atau enggak, tetapi mental juga kan. Pastinya. Kalau WHO katanya kan sehat itu kompleks ya fisik ya mental gitu. Kalau fisik doang ya belum sehat kalau kata WHO. Benar. Kak Iwan, Iya. sudah cukup ya mikirnya? Bisa. Bukan. Ya, silakan dijawab. Tadi pertanyaan tentang Pendidikan, tantangan pendidikan dan kesehatan ya. Kalau menurut saya saat ini tantangan pendidikan dan kesehatan yang ada di masyarakat itu adalah pergi ke tempat yang tepat dan benar. Selain memang pemerintah memang harus terus membantu masyarakat membuka akses lebih baik, akses yang merata, efisien, efektif, karena kalau kita baca di beberapa berita kadang-kadang masalah yang ada itu bukan cuma mereka langsung mengakses, tapi juga dengan birokrasi. Jadi mungkin makin kesini makin lebih sederhana, efektif, lebih cepat dan bisa terbuka bagi semua orang. Masalah yang kedua adalah Tom Nichols itu dalam bukunya Matinya Kebakaran itu, dia itu mau mendorong kita sebenarnya pergi ke tempat yang benar ketika kita mengalami sesuatu. Jadi Matinya Kebakaran itu membuat setiap orang kadang-kadang sulit membedakan antara pengetahuan populer sama pengetahuan yang saintifik. Jadi seperti tadi kita tanya AI gitu atau itu kan sesuatu yang populer, yang kadang-kadang dilihat oleh banyak orang sebagai sesuatu yang sudah oke, seperti itu. Tetapi ada satu hal yang saintifik yang lebih mendalam yang mungkin akan kita dapatkan atau pasti kita dapatkan di tempat yang benar. Jadi akses kepada sumber informasi itu yang paling penting menurut saya saat ini, sehingga masyarakat atau orang-orang itu bisa tahu solusi yang paling tepat. Jadi akses ke tempat yang tepat sehingga mendapatkan solusi yang tepat itu yang paling penting. Karena sekarang banyak sekali sampah informasi, terlalu banyak informasi, sehingga masyarakat itu sepertinya terbelah ya, antara yang tahu kemana mereka kesenjangan kesehatan itu, mereka harus akses kemana itu, mereka tahu yang benar akan pergi ke tempat yang benar, sedangkan yang lain mungkin tidak pergi kemana-mana karena mereka sepertinya sudah selesai ketika mereka merasa bisa mengobati diri sendiri. Jadi saya pikir yang sekarang permasalahannya itu bukan hanya kepada fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi pengetahuan masyarakat itu sendiri terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Ada yang merasa sudah cukup belajar di YouTube itu, tapi ada juga yang merasa perlu bertemu dengan orang yang benar-benar expert. Jadi menurut saya di lapisan tertentu masyarakat bukan soal keterbukaan fasilitas, kesempatan, bukan, tapi sumber informasi yang terlalu banyak sehingga masyarakat perlu dibantu untuk memilih informasi yang tepat. Saya pikir itu kalau terkait dengan dunia digital sekarang ya. Dari sudut pandang Kak Iwan, Kak Meta tadi, masyarakat perlunya agen pergerakan untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat itu
diarahkan untuk akses yang benar seperti ini. Perlu sosialisasi dari sebagian komunitas untuk menggerakkan Benar. bagaimana tantangan pendidikan, kesehatan harus seperti ini, harus ada yang menggerakkan pastinya untuk ke akses yang baik Perlu lagi. asistensi yang membantu, asisten yang membantu. Teman-teman Kehadiran kita juga perlu. Seperti yang terjadi di Timor Leste itu. Ini kita sedikit lompat ke sana. Mereka sebenarnya pembuatan akta informasi lain yang mengatakan bahwa itu sulit dan sebagainya. Tetapi ketika kita membantu mereka pengurusan hanya 1 hari dan itu gratis. Jadi masyarakat mungkin bukan hanya membutuhkan aturan yang sudah ada, tetapi butuh orang untuk memegang mereka, kemudian membantu mereka sekali, 2 kali, kemudian mereka punya kesadaran. Itu juga bisa tergantung dengan pendidikan dan sebagainya. Di satu lingkaran yang sulit diurai. Menarik. Sekian dari hasil wawancara, sudut pandang dari Kak Meta, Kak Iwan, sangat menarik dan seru pastinya. Sangat menginspirasikan dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman, bagi kami yang juga mahasiswa yang juga mengulik dari tugas ini, kami juga belajar. Terima kasih banyak Kak Iwan, Kak Meta. Saya Marsyana Nesi dan Saya Delia. kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih Delia, sukses.